Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Di antara yang hadir ini semua, alhamdulillah, ada yang usia muda, ada yang tua. Itu sangat baik sekali. Sehingga juga yang muda nanti bisa memahami, memperdomani bahwa sesungguhnya di dalam hidup itu tidak ada perjalanan yang mulus seperti jalan tol. Jalan tol aja nggak ada yang lurus, ada belokan. Dalam kehidupan seseorang itu ada selalu persoalan atau masalah yang dihadapi. Baik anak-anak, remaja, dewasa, tua, manula, menjelang ajal pun ada masalah yang dihadapi. Termasuk orang yang menyandang, yang diimpikan jabatan sangat tinggi, tinggi sekali, menengah, sedang, rendah. Masalah juga akan selalu menyertainya. Orang kaya, orang miskin, segala profesi, masalah pun akan selalu menyertainya. Karena persoalan atau masalah yang dihadapi ini sehingga menimbulkan kegalauan hati, risau, resah, dan sebagainya. Dalam mengatasi persoalan ini pun satu sama lain berbeda. Ada yang mencari jalur instan. Orang-orang yang mungkin barangkali tidak memiliki nilai keimanan, engkau ria mak deya melolo, bisa berdereng penter, engkau nyatanya ke desa kadukun. Ada yang begitu, banyak itu, karena tidak memiliki keimanan. Ada juga yang putus asa, keresahan itu. Engkau di monde yang melolo apa mateh wilah bunuh diri banyak. Tetapi sebagai umat muslim harus memiliki perbedaan di dalam mengatasi persoalan. Karena Islam datang adalah untuk menyelesaikan sebuah persoalan hidup dengan pedoman petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kita di dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup jangan pernah lari dari nilai-nilai ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat Yunus surat Yunus ayat 57. Ingat, redaksinya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Kalimat ya ayyuhan nas kalau Bapak mencoba mencari di Al-Quran bisa searching di Quran berapa kalimat ya ayyuhan nas ya Al-Quran itu ada 18. Ya ayyuhallazzi ada berapa? 89. Perbedaannya apa? Bisa dipelajari. Kalau ya ayyuhan nas itu untuk semua manusia, baik yang beriman, kafir dan sebagainya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu dikhususkan kepada orang-orang yang sudah beriman agar mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kalau ya ayyuhan nas itu sifatnya pemberitahuan saja. Baru nanti kalau dia sudah beriman akan dipanggilkan ya ayyuhalladzina amanu. Ini ya ayyuhan nas berlaku untuk semuanya. Orang kafir juga silahkan untuk mengikuti. Wahai manusia, qad ja'akum mau'idhatum, sesungguhnya sudah datang sebuah pelajaran mir rabbikum dari Tuhanmu, wasfa'u lima fis-sudur, sebuah obat untuk penyakit yang ada di dalam dada, wa hudan wa rahmatan lil mukminin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang mukmin. Nah, kita sebagai umat Islam jika mengalami sebuah keadaan, persoalan hidup dan sebagainya, maka kita harus lari kepada ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Kita sudah menisbatkan di dalam diri kita, sudah bersumpah Al-Quran way of life kita, pedoman hidup kita. Kalau sudah menjadi pedoman hidup, ya harus kita pelajari, kita benar-benar pahami untuk menjadikan langkah ke depan supaya lebih baik. Orang kita beli HP aja mesti lihat pedoman petunjuknya. Nguripi ya apa, mateni ya apa, masang kartu ya apa. Lah hidup petunjuknya adalah Al-Quran. Ini yang perlu.
Dengan demikian maka di dalam menghadapi sebuah persoalan hidup kita tahu solusinya. Opo aku kok koyok ngene? Kira-kira apa? Merenung, muhasabah diri, introspeksi diri. Iya sih wong aku koyok ngene lakonku ya pantes. Apa wong iki kok enak uripe, tentrem, lurus-lurus. Walaupun ekonomi ini sederhana tapi bahagia sekali. Orang itu memang keimanannya terjaga, hasilnya halal, qanaah, menerima apa yang diberi oleh Allah, senantiasa berzikir sehingga hatinya tenang. Nah, awak itu kok beringas dikai kekayaan kok malah omah api tak tinggal turun ke hotel. Karena setiap langkah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syariat maka akan membawa petaka di dalam hidupnya. Ini yang perlu kita catat. Laha ma kasabat walaiha maktasabat. Allah akan memberikan pahala apa yang kamu kerjakan, akan memberikan siksa yang apa yang kamu kerjakan. Lah kalau kita kembali kepada nilai-nilai Al-Quran, dalam hidup kita itu enak. Segala urusan kita akan diberi dalam kemudahan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan kita juga akan dicukupkan rezekinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita hidup kalau berpedoman kepada nilai-nilai Al-Qur'an, maka kita akan merasakan nikmatnya hidup. Apapun yang kita lakukan, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa apa yang telah kita jalani, sesuatu yang terjadi adalah qadarullah. Kita mengimani bahwa ini adalah qadarullah. Kalau kita mengatakan apesku, itu bukan qadarullah, ini memang sudah apesku. Nah, kalau gitu maka kita masih dianggap belum beriman. La yu'minu abdu hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama atahu lam yakun liyusibah. Tidak beriman seseorang hamba sampai ia beriman kepada takdir baik dan jelek, sampai ia meyakini bahwa apa yang ditetapkan baginya tidak mungkin bisa dielakkan dan apa yang tidak ditetapkan baginya tidak mungkin akan bisa terjadi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan begitu maka tidak ada sesuatu kebetulan di dunia ini. Semua itu sudah dalam skenario Allah. Daun jatuh pun itu sudah dalam skenario Allah. Inilah bagaimana kita hidup mengatasi masalah, maka kita harus kembali pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pegangan dan pedoman serta keyakinan kita. Jangan sampai salah langkah menimbulkan rusaknya akidah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sebagai umat muslim akan senantiasa terselamatkan hingga akhir hayat kita tergolong husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.